Selamat siang, Sobat Sudin Parekraf Jakarta Pusat. Saya memperkenalkan, nama saya Jarno dari Sudin Suku Dinas Perpustakaan Jakarta Pusat. Sehari-hari tugas saya di MOLI atau Pusling Perpustakaan Keliling, terutama di wilayah Jakarta Pusat, wabil khusus hampir 80% di Kecamatan Sawah Besar. Saya sehari-hari terutama melayani dunia anak-anak. Kenapa saya pilih dunia anak-anak? Karena anak-anak adalah ininya untuk sebagai gerbang pintu untuk masa depan. Karena dia perjalanannya masih panjang. Dan awali dengan pendekatan dengan riang gembira. Atau titik kedua, saya selalu tanyakan, Ade paling suka baca apa? Ade cita-citanya apa? Kenapa saya tanya seperti itu? Karena Tuhan pasti sudah memberi umatnya punya kelebihan. Dengan kelebihan di situ kita gali, umpamanya ada anak yang cita ingin jadi pilot, saya punya buku penerbangan. Ada anak cita-cita ingin jadi guru bahasa Inggris, saya punya buku bahasa Inggris. Ada anak cita-cita ingin menjadi penterjemah, saya ada bukunya. Tapi buku dasar, keduanya dekatin dengan riang gembira dan berikutnya adalah dengan kasih sayang. Kenapa kasih sayang? Anak-anak tuh dia masih polos. Dengan kita dekat, pasti mereka juga akan dekat. Setelah dekat, kita akan mempermudah memasarkan buku-buku yang ada di koleksi di mobil saya Pusling Sudin Pusik Jakarta Pusat. Yakin bisa. Untuk fasilitas yang ada di buku saya, itu di mobil saya ini, mobil Pusling ini kurang lebih 1000. Jadi hampir 60% buku motivasi. Contoh motivasi, contoh gini seperti saya sayang teman, saya sayang guru, saya sayang ayah, saya sayang adik. Jadi di situ memberi motivasi kasih sayang. Terus kedua, kebanyakan buku dasar-dasar tentang pendidikan dasar. Contoh kalau SD ya perkalian, pertambahan. Kalau yang sudah besar-besar, biasanya banyak sejarah nasional, PPKN, IPA. Tapi untuk pelajaran sedikit, karena kami kebanyakan buku motivasi atau buku tentang rohani, contoh tentang Rasul, contoh-contoh Rasul, para nabi, itu ada sekitar 10% dari buku itu. Sisanya itu buku pantun, terus buku tentang hewan melata, hewan yang bisa dipelihara, atau hewan mamalia yang seperti kayak harimau dan lain-lain. Saya di seluruh Jakarta Pusat. Jakarta Pusat itu sekitar ada 9 kecamatan. Itu di Kecamatan Senen, Kemayoran, Sawah Besar dan lain-lain. Itu kebanyakan saya di sekolahan. Tapi kalau pas hari ada libur kayak ini siswa ujian, saya di taman. Memanfaatkan liburan. Saya kadang janjian sama anak-anak. Contoh saya Alif kelas 5, Alif, ya Alif, Bapak mau layanan di R. Petra atau di Taman Madusela. Mereka bawa teman-teman tuh. Itu tadi sekitar kalau nggak salah sekitar temannya Alif itu ada sekitar 43 orang. Ada yang kelas 3, kelas 4, kelas 5 gitu. Jadi saya kerjasama juga sama anak-anak. Dan saya punya nomor HP-nya. Di sini ada Taman Gunung Sari. Terus taman ini di Istiqlal. Ada lagi taman di Karanganyar. Ada lagi taman di Kartini. Ini Taman Madusela. Ada lagi Petojo. Ada lagi taman di Paseban. Rata-rata saya kalau hari libur saya ke situ. Libur sekolah terutama. Saya sekitar jam 9 sampai setengah 2 lah. Saya lebih tertantang kalau anak yang tidak mau baca jadi mau. Saya paling suka. Contoh nih, kadang-kadang anak tadinya tidak mau. Tapi kadang saya tanya, Adek, cita-citanya menjadi apa? Pak, saya ingin jadi pilot. Nah, saya punya buku penerbangan. Dari pesawat helikopter, pesawat tempur, pesawat angkut, komersil dan lain-lain. Mereka senang jadinya. Nah, kadang-kadang udah dia baca buku pesawat, itu bisa beralih juga ke PPKN gitu, atau olahraga. Nah, tadi anak yang tadi nggak mau jadi mau. Saya paling senang itu. Jadi saya istilahnya tidak sia-sia saya melayani masyarakat gitu. Anak sudah tahu. Karena anak sekarang itu kalau samatin kalau baca justru malah nggak mau.
Karena apa? Pengaruh gadget itu sangat berpengaruh. Jadi saya bebaskan aja anak. Jadi dia begitu ngelihat mobil saya lewat, Pak Jarno, karena dia udah kenal saya udah deket dengan anak-anak, dengan kasih sayang, mereka udah tahu. Ini tadinya anak nggak mau baca ini. Nah, saya anak ini tadinya belum sekolah, dari belum sekolah sampai sekolah dia mau baca terus nanti. Nah, jadi saya pendekatan dengan kasih sayang itu yang tulus. Karena dunia anak-anak itu siapa yang menyayang dia akan menyayang lagi. Gitu. Tanpa saya tawarkan buku dia udah senang ngambil buku. Bahkan saya lewat dikejar-kejar sama anak-anak. Jadi saya tanpa saya tawarkan dia udah senang ke mobil perpustakaan keliling saya. Contoh tadi ratusan anak kan hampir itu. Saya moto saya selalu itu dengan pendekatan riang gembira kalau saya. Terima kasih Sobat Parekraf Jakarta Pusat dan adik-adik yang saya sayangi yang selalu setia baca buku di mobil saya. Sini sayang, saya ucapkan terima kasih. Kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Tadi yang tidak mau baca jadi mau buka buku. Kalian adalah generasi penerus. Makanya kalian harus menjadi anak yang pintar. Syarat pintar apa? Harus meluangkan baca buku. Iya, dengan membaca buku bisa tercapai cita-citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Parekraf Jakus. Saya Ibu Sofia, pengelola RPtra Madusela. Kegiatan anak-anak, terutama di perpustakaan RPtra Madusela ya. Kalau di perpustakaan itu biasanya pengunjung anak membaca buku. Kami ada kegiatan gemar membaca minimal 10 menit per hari sebelum melakukan permainan seperti permainan tradisional congklak atau karet atau Lego gitu. Jadi jika anak-anak ingin bermain Lego, kami menyarankan untuk membaca buku minimal 10 menit sebelum bermain. Nah, selanjutnya juga ada kegiatan mewarnai gambar atau kegiatan mengaji Iqra menjelang maghrib. Selanjutnya ada juga kegiatan rutin yang biasa dilakukan di pagi hari adalah kunjungan dari PAUD yang ada di Kelurahan Mangga 2 Selatan sebanyak kurang lebih 8 PAUD. Setiap hari bergantian dari PAUD dari wilayah RW masing-masing. Karena kebetulan PAUD-PAUD yang ada di sini mereka memanfaatkan RPtra Madusela untuk kegiatan senam bersama setiap hari yang dijadwalkan. Setelah senam, mereka bisa melakukan kegiatan membaca buku dan storytelling di ruang perpustakaan RPtra Madusela. Untuk fasilitas secara umum ada amphitheater. Amphitheater itu digunakan untuk atraksi seperti kegiatan menari atau kegiatan masyarakat yang bisa untuk ditonton bersama gitu. Nah, selanjutnya ada area playground. Playground itu tempat bermain anak. Di situ ada fasilitas seperti ayunan, jungkit atau tangga pelangi. Itu standarnya setiap RPtra ada ya. Gitu. Terus ada juga fasilitasnya aula serbaguna yang digunakan warga untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ulang tahun gitu. Dan ada juga lapangan futsal yang digunakan oleh anak-anak dan remaja untuk berlatih futsal. Untuk di RPtra Madusela ini ada jadwal futsal itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Kebetulan untuk anak-anak libur. Dan sudah mendapat prestasi setiap tahunnya untuk acara Gebiar RPtra. Untuk wilayah RPtra Madusela sendiri, lingkungannya lumayan padat. Alhamdulillah RPtra ini bermanfaat bagi masyarakat ya, karena lingkungan padat dengan wilayah yang luas, rumahnya kecil, mereka membutuhkan tempat yang luas untuk beraktivitas atau melakukan kegiatan masyarakat. Ruang laktasi dimanfaatkan dan difasilitasi oleh RPtra untuk
pengunjung yang memiliki balita yang ingin mengganti diapers atau memberi susu, menyusui anaknya. Dan untuk di RPTRA ini ruang laktasi juga digunakan untuk pelayanan KB dari Sudin PPAPP setiap hari Rabu. Antusias anak-anak alhamdulillah ya, kalau untuk seperti masyarakat di sini yang benar-benar membutuhkan area luas di Jakarta, itu mereka alhamdulillah sangat menginginkan sekali memang ada lokasi seperti ini gitu. Dan kebetulan mereka setiap Sabtu Minggu kan libur, jadi bisa memanfaatkan RPTRA ini untuk berekreasi. Banyak juga pengunjung yang berekreasi di RPTRA sini, mereka membawa makanan atau minuman setiap hari Sabtu atau Minggu bersama orang tuanya. Untuk anak-anak sendiri, kebetulan mereka kan ingin tempat bermain yang luas. Untuk Sobat Parekraf Jakarta Pusat, boleh berkunjung ke RPTRA Marusela setiap Senin sampai Minggu. Kami sebagai pengelola sangat senang hati untuk menerima dan mengajak untuk berkegiatan di RPTRA Marusela agar RPTRA ini semakin luas jangkauannya, semakin bermanfaat bagi masyarakat, dan sangat memang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Oke, cukup sekian Sobat Parekraf Jakpus. Saya Sofi dari RPTRA Marusela mengucapkan banyak terima kasih dan sukses selalu.